Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nuraini, NIM 2119079. Di sini saya akan menjelaskan poin A, peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar 644 sampai 656 Masehi. Ke biografi dulu, Utsman bin Affan bin Abdillah bin Umayyah bin Syam bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibunya adalah Urwah, putri Ummu Hakim al-Baida. Ayahnya seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy Umayyah. Beliau ini dijuluki sebagai Zu'al Nurain karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah, yakni Roqayyah dan Ummi Kalsum. Beliau lahir pada 576 Masehi di Thaif. Dan proses kekhalifan Utsman bin Affan ini adalah pemilihan khalifah ya. Menjelang wafatnya Umar membuat tim formatur untuk memilih calon khalifah. Ketuanya itu Abdurrahman bin Auf. Kemudian pasca wafatnya Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf berkata kepada Utsman bin Affan di satu tempat, jika saya tidak membaiatmu Utsman, maka siapa yang kau usulkan? Kemudian Utsman menjawab, Ali. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf berkata pada Ali, tetapi Ali juga mengusulkan Utsman, sehingga kemudian Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dengan tokoh-tokoh lain. Ternyata mayoritasnya itu lebih memilih Utsman sebagai khalifah. Kemudian perluasan wilayah, menumpas pendurhakaan dan pemberontakan. Pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Utsman. Utsman mengirimkan ke Khurasan dan ke Iskandaria tentara yang besar jumlahnya dengan perlengkapan yang cukup. Bala tentara ini dapat menghancurkan kaum pemberontak serta dapat mengembalikan keamanan dan ketentraman dalam daerah tersebut. Kemudian perluasan Islam. Perluasan Islam boleh dikatakan meliputi semua daerah yang telah dicapai bala tentara Islam di masa Umar. Kemudian perluasan ini di masa Utsman telah bertambah dengan perluasan ke laut. Kaum muslimin ini telah mempunyai angkatan laut. Pembangunan angkatan laut bermula dari adanya rencana Khalifah Utsman untuk mengirim pasukan ke Afrika, Mesir, Siprus, dan Konstantinopel, Siprus. Untuk sampai ke daerah tersebut harus melalui lautan. Oleh karena itu, atas dasar usul gubernur di daerah, Utsman pun menyetujui dasar pembentukan armada laut yang dilengkapi dengan personil dan sarana yang memadai. Kemudian pendewanan Mushaf Utsmani. Penyebaran Islam bertambah luas dan para qori pun tersebar di berbagai daerah, sehingga perbedaan bacaan pun terjadi yang mengakibatkan berbedanya qiraah dari qori yang sampai pada mereka. Sebagian orang muslim merasa puas karena perbedaan tersebut disandarkan pada Rasulullah SAW, tetapi keadaan demikian bukan berarti tidak menimbulkan keraguan kepada generasi berikutnya yang tidak secara langsung bertemu dengan Rasulullah. Jadi langkah pengumpulan mushaf ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan, yakni dengan meneruskan jejak khalifah pendahulunya untuk menyusun dan mengkodifikasikan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Karena selama pemerintahan Utsman banyak sekali bacaan dan versi Al-Quran berbagai wilayah kekuasaan Islam yang disesuaikan dengan bahasa daerah masing-masing. Dengan dibantu oleh Zaid bin Tsabit dan sahabat-sahabat yang lain, Khalifah berusaha menghimpun kembali ayat-ayat Al-Quran yang otentik berdasarkan salinan kitab suci yang terdapat pada Siti Hafsah, salah seorang istri Nabi yang telah dicetak kembali oleh para ahli dari hufaz dari berbagai kabilah yang sebelumnya telah dikumpulkan. Motif pengumpulan mushaf oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman ini berbeda, karena pengumpulan mushaf yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dikarenakan adanya kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran karena banyak hufaz yang meninggal karena peperangan, sedangkan motif Khalifah Utsman karena banyaknya perbedaan bacaan yang dikhawatirkan timbul perbedaan.